Untuk melakukan perbaikan mobil, teknisi harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelistrikan. Setiap tahun, sistem kelistrikan kendaraan terbaru muncul, menaikkan kebutuhan akan troubleshooting kelistrikan. Selain itu, jaringan data kendaraan menggunakan listrik untuk berbagi informasi antara sistem kendaraan. Modul ini membahas tentang prinsip dasar kelistrikan dan menjelaskan hubungan antara karakteristik kelistrikan tertentu. Setelah Anda selesai semua materi terdiri dari atom. Atom terdiri dari nukleus atau inti atom. Nukleus berisi proton dan neutron dengan elektron mengelilingi nukleus. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif dan dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Karena itu, elektron dapat mengalir dari jari Anda untuk menghasilkan gelombang kejut statis dan berpindah melalui udara untuk menghasilkan petir. Aliran elektron ini dapat memberikan energi untuk melakukan kerja pada sistem kendaraan. Elektron tidak mengalir melalui setiap material dengan cara yang sama. Pada level molekul, aliran elektron ditentukan oleh jumlah elektron di bagian kulit paling luar dari setiap atom. Elektron pada lapisan ini disebut sebagai elektron valensi dan di kulit ini dapat mengandung 1 hingga 8 elektron. Material yang berisi atom dengan beberapa elektron pada lapisan elektron valensi memberikan ruang untuk elektron agar dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya dan dapat dengan mudah membawa elektron. Material ini disebut sebagai konduktor dan menyediakan jalur untuk arus listrik. Material yang berisi atom dengan banyak elektron pada level valensi dapat menahan pergerakan elektron dan disebut sebagai insulator. Materi ini mencegah aliran listrik antar konduktor. Catatan, jika tersedia potensial listrik yang cukup, bahkan insulator pun dapat menghantarkan listrik. Contohnya, meskipun pada umumnya kita menganggap bahwa kayu adalah insulator, petir dapat membuat jalur melalui kayu ke tanah. Beberapa atom masuk ke dalam kategori ketiga. Tergantung pada kondisinya, atom-atom ini dapat menghantarkan elektron atau dapat berperan sebagai insulator. Karena hal ini, atom tersebut dinamakan semikonduktor dan kita akan membahasnya pada pelatihan kelistrikan lanjutan. Elektron sendiri bukanlah listrik. Listrik adalah gerakan atau aliran elektron dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan ini dapat terjadi menggunakan cahaya, panas, gesekan, medan magnet, atau reaksi kimia. Gaya ini menghasilkan perbedaan muatan, artinya satu tempat memiliki elektron lebih banyak atau lebih sedikit dari tempat lainnya. Hal ini dapat menghasilkan aliran elektron atau listrik. Demi tujuan pelatihan, kami mendefinisikan listrik sebagai bentuk energi yang menggunakan pergerakan elektron untuk menghasilkan daya. Selama muatan yang tidak seimbang terisolasi, tidak ada elektron yang mengalir. Kita menyebut sisi yang tidak seimbang tersebut sebagai kutub positif dan sisi lainnya adalah kutub negatif. Jika kita menempatkan jalur konduktif di antara kutub-kutub ini, elektron akan pindah untuk menyeimbangkan muatan. Listrik dapat diamati di alam. Listrik statis menunjukkan bagaimana elektron berpindah antar muatan yang tidak seimbang, sedangkan sambaran petir menunjukkan daya potensial listrik. Untuk menggunakan listrik, sirkuit listrik membutuhkan perbedaan muatan, jalur konduktif untuk mengalirkan listrik, dan insulasi atau lapisan pelindung untuk mengisolasi sirkuit dari jalur konduktif lainnya. Di dalam mobil, perbedaan muatan mungkin dapat dipasok dari reaksi kimia pada baterai atau medan magnet pada alternator ketika mesin menyala. Sumber kelistrikan tersebut termasuk koneksi positif dan negatif yang disebut kutub. Selain jalur yang tidak terputus, sirkuit listrik harus memiliki beban. Beban tidak hanya melakukan kerja yang sangat berguna, namun juga menyediakan tahanan sirkuit yang menghambat aliran elektron.
Adanya rangkaian terbuka pada jalur kelistrikan menghentikan aliran elektron dan menonaktifkan sirkuit. Korosi dan kerusakan fisik pada konduktor dapat memengaruhi aliran elektron. Kerusakan ini dapat menghambat jalur yang tersedia untuk elektron, mengurangi aliran elektron. Ada 3 karakteristik yang dapat diukur pada sirkuit listrik. Ketiga karakteristik ini berhubungan satu sama lain dan dapat diukur selama troubleshooting kelistrikan. Ketiga karakteristik tersebut adalah tegangan, arus, dan tahanan yang akan kami bahas pada bagian selanjutnya. Di awal, kami telah menyebutkan bahwa listrik adalah perpindahan elektron. Tegangan menghasilkan gaya untuk menciptakan pergerakan ini terjadi. Tegangan mengindikasikan perbedaan dalam potensial atau muatan listrik. Tanpa adanya tegangan, tidak akan terjadi arus listrik. Untuk memahami hal ini, mari kita perhatikan sistem air kami. Pada contoh berikut, tekanan air menggambarkan tegangan. Dengan katup tertutup, akan ada tekanan air antara pompa dan katup. Pengukuran tegangan berubah sesuai dengan aliran arus. Dengan saklar di posisi off, ada tegangan sistem dari baterai sampai ke saklar yang terbuka tersebut, namun tidak ada tegangan yang melewati saklar. Pada kasus ini, potensial listrik sistem ada pada setiap sisi saklar. Memindahkan saklar ke posisi setelah beban mengubah pembacaan tegangan. Pada sistem air kami, katup tertutup memiliki tekanan tinggi dimanapun letak katupnya. Sama halnya dengan sistem air tersebut. Amperage atau arus listrik atau aliran arus menunjukkan jumlah elektron yang mengalir melewati sirkuit. Pada sistem air hanya mengalir ke bawah. Sedangkan arus pada sistem kelistrikan dapat berupa satu dari dua kondisi. Arus langsung atau disebut DC, direct current, mengalir secara terus-menerus dalam satu arah. Arus bolak-balik yang disebut AC atau alternating current, mengalir kedua arah dengan elektron yang mengalir bolak-balik sepanjang kabel. Jika kita membuat grafik tegangan antara dua tipe arus langsung tetap berada pada polaritas tunggal, sedangkan tegangan AC mengalir bolak-balik antara kutub positif dan negatif. Masing-masing tipe arus membutuhkan pengaturan alat yang berbeda untuk mengukur nilainya dengan tepat. Pada pengukuran kelistrikan dasar, selalu gunakan pengaturan DC. Tahanan membatasi jumlah elektron yang mengalir melalui sirkuit. Lebih banyak tahanan, artinya lebih sedikit aliran elektron. Pada sistem air, kedua kincir air dan katup dapat menghambat aliran air. Katup tidak selalu menghambat aliran air, tetapi kincir air selalu menghambat aliran. Pada sirkuit listrik, tahanan pada kipas bekerja dengan cara yang sama seperti kincir air. Dengan saklar pada posisi on, beban menghambat aliran elektron. Seperti yang telah dijelaskan, tahanan beban menentukan aliran elektron atau arus listrik pada sirkuit. Jika kita menyalakan sirkuit dan nilai ampere yang terukur sesuai dengan nilai ampere sistem yang diharapkan, semuanya bekerja dengan benar. Jika aliran arus yang diukur lebih rendah dari yang diharapkan, tahanan sistem bertambah atau meningkat. Jika aliran arus yang terukur lebih tinggi dari yang diharapkan, tahanan sistem berkurang. Pengukuran tinggi dan rendah umumnya mengindikasikan masalah sirkuit yang akan dijelaskan pada modul keterampilan cara mengukur arus. Tahanan tidak terbatas merujuk pada tahanan sangat tinggi yang mencegah aliran arus. Mengatur saklar ke posisi off akan menghasilkan tahanan tidak terbatas. Karena ini, kipas berhenti berputar. Dengan saklar dalam posisi on, sesuatu yang putus pada kabel atau di dalam komponen juga menghasilkan tahanan tidak terbatas yang mencegah pengoperasian. Tidak seperti tahanan tidak terbatas pada saklar terbuka, gangguan ini harus ditemukan dan diperbaiki. Jalur sirkuit di luar beban ditandai dengan warna hijau, harus memiliki tahanan rendah.
Perubahan pada tegangan atau tahanan sirkuit, keduanya memengaruhi aliran arus. Seperti yang telah dijelaskan, ketika nilai tegangan tidak berubah, meningkatnya nilai tahanan akan menurunkan aliran arus, dan menurunnya nilai tahanan akan meningkatkan aliran arus. Hubungan ini merupakan prinsip kelistrikan yang disebut sebagai hukum Ohm. Dengan hukum Ohm, salah satu dari 3 nilai dapat dihitung menggunakan 2 nilai lainnya. Kita akan menjelaskan hukum Ohm lebih lanjut dalam pelatihan. Watt adalah pengukuran daya listrik. Watt menjelaskan berapa banyak energi listrik yang digunakan oleh beban pada tegangan yang diberikan. Untuk menghitung jumlah watt pada sirkuit, kalikan jumlah tegangan sistem dengan aliran arus. Secara matematis, rumus perhitungannya adalah volt dikali ampere sama dengan jumlah watt. Contohnya, jika 5 ampere melewati sirkuit bola lampu dengan tegangan 12 volt, nilai dari bola lampu adalah 60 watt. Ketika listrik mengalir melalui konduktor, maka menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, ketika medan magnet melewati konduktor, maka akan menghasilkan listrik. Hal ini disebut sebagai prinsip induksi. Kita menggunakan prinsip ini dalam beberapa cara. Mengalirkan arus melewati kabel akan menghasilkan medan magnet yang kemudian dapat kita gulung mengelilingi batang besi untuk menghasilkan sebuah elektromagnetik. Pada mobil, kita juga menggunakan induksi untuk menghasilkan listrik pada alternator dan membuat sinyal sensor. Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai magnet